Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Berjumpa lagi dengan acara ngangsu ngobrol asik ning sinau. Malam hari ini topik yang akan kita bicarakan adalah pendidikan di masa pandemi. Sekolah daring membuat pendidikan menjadi garing, sebuah pertanyaan. Dan nyatanya sekian lama sekolah daring sudah banyak yang mulai merasa berteriak, bukan anak didik, anak-anak sekolah, tetapi justru orang tua. Di banyak tempat saya mendengar banyak cerita sekolah daring, sekarang yang sekolah itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, bagaimana kita sebagai guru, kita sebagai orang tua mesti bersikap atas sekolah daring ini? Malam hari ini saya akan ditemani oleh Mas Daniel. Mas Daniel seorang dosen, pengajar. Mari kita perkenalan lebih lanjut dengan sosok Mas Daniel ini. Selamat malam Mas Daniel. Sugeng dalu, berkah dalem Romo. Berkah dalam, saya harus manggil Mas apa Pak ini? Boleh, Pak boleh. Jangan Mbak. Jangan Mbak ya, oke. Jadi kesehariannya, kesibukannya apa ini Mas? Sibukannya nggih, matur nuwun Romo. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Romo Wito dan juga teman-teman Komsos Keuskupan Agung Semarang yang sudah mengajak saya untuk ngobrol sambil minum air degan. Iya, Oke. Kesibukan saya itu pertama dan utama menjadi seorang ayah, karena saya sudah berkeluarga dan memiliki satu orang putri, Satu anak, satu putri. Nggih. Istri satu. Oke. Nah, lajeng karena saya salah satu pengajar di pendidikan bahasa Inggris Universitas Mercubuana Yogyakarta, sehingga tugas saya adalah mendampingi mahasiswa, mengajar, kemudian sesekali sambil mengerjakan hal lain di luar kesibukan prodi, dan juga bermasyarakat seperti ngobrol dengan teman-teman di rumah. Oke. Yang kegiatan di luar itu ada kaitannya dengan profesi? Ada yang berkaitan, ada yang tidak. Ada yang berkaitan. Nah, supaya menjadi lebih menarik nanti secara khusus ada segmen khusus. Apa sih kegiatan di luar mengajar yang berkaitan juga dengan pendidikan? Nah, baik Mas Daniel. Nama lengkapnya itu agak panjang. Daniel Ari Widiatama, SPD M.Hum. Masih akan tambah lagi nggak? Jika Tuhan mengizinkan. Amin. Moga masih bertambah lagi. Gitu. Baik Mas Daniel, kalau sebagai Mas Daniel, sebagai juga seorang dosen, sebagai orang tua, bagaimana sih melihat dunia pendidikan akhir-akhir tahun di masa pandemi ini? Kita tidak ada yang menyangka gitu. Ya. Jadi pastinya sebagai guru tentunya saya tidak menyangka bahwa kita semuanya akan lalu secara daring tanpa ada persiapan. Beruntungnya saya dan teman-teman ITEL, Indonesian Technology Enhanced Language Learning, kita tidak sendiri, berbanyak ada sekitar 10 atau 11 anggota begitu dari teman-teman dekat yang cinta dengan teknologi dalam pembelajaran Romo. Nah, itu sejak 2016 sudah sering bermain aplikasi untuk pembelajaran daring. Jadi, mantap. Ini kalau bahasa ngetrennya itu blessing in disguise. Jadi dulu masih agak belum dilirik
ya sudah ada, tapi sekarang kan malah semuanya ke daring semua. Iya, Romo. betul. Jadi sekarang ini ya tidak bisa dikatakan pembelajaran yang ideal, ya, karena kan kita dalam situasi emergency ya. Makanya ada istilah emergency remote teaching. Sehingga itu yang kalau tadi Romo menanyakan bagaimana pendapatnya, ya tentu prihatin ya. Tapi kita harus tetap optimis, tetap berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada siswa ya, dan mengajak mereka tetap KBM harus belajar, harus berlangsung, maksud saya. Yeah. Itu jenengan kalau sebagai orang tua merasakan apa pendidikan daring sebagai orang paling tua. pertama Masih akan 2 tahun. Masih ini. Iya. Ya, okay. Kalau melihat situasi, ternyata pendidikan di masa pandemi ini kan sangat tidak ideal. Yeah. Jauh, bahkan mungkin jauh dari ideal kalau saya mengatakan begitu. Lalu kalau kita mencoba melihat data atau melihat sesuatu yang empiris gitu, dunia pendidikan kita pada level apa sih? Barangkali saya bisa menunjukkan beberapa slide. Oke, boleh. Nah, ini sekilas tentang teman-teman saya di Prodi. Ya. Okay. Lalu ini teman-teman di ITEL, ya. Kemudian ini kesibukan saya yang tadi Romo sampaikan di luar agar tidak bosan begitu, suasana di rumah terus seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat, Romo, bahwa bayangan kita dulu bahwa situasi daring ini akan seperti hope yang kita lihat ya di sisi kiri tadi ya. Tetapi setelah kita melalui beberapa fase, ya ternyata banyak guru yang harus datang ke rumah siswa. Mereka harus betul-betul jadinya face to face. Ya, meskipun tidak semua guru, tapi ini kasus di Kulon Progo nggih, bahwa Bapak guru ini beliau harus mendatangi rumah siswa, memberi handout. Nah, sehingga kalau kita melihat secara secara langsung, karena Indonesia ini luas, jadi masih ada gap. Jadi ada yang sudah melakukan daring secara ideal, ada juga yang melakukan daring secara sederhana dan bahkan malah tidak terjadi daring sama sekali, ya. Jadi tetap face to face, hanya guru datang ke sekolah. Nah, ini yang terjadi. Jadi karena memang Indonesia ini sangat-sangat luas sehingga tidak bisa. Ada gap juga itu. Ada gap, ya. Dan menurut berita sudah ada sekitar 24.000 sekolah, ya, di kalau tidak salah di Kalimantan atau di Sumatera itu sudah pembelajarannya sudah luring. Nah, dan terus berkembang. Mengatakan Romo. Iya, oke. Itu kurang lebih antara apa yang diharapkan dengan sekolah daring dan realitanya itu boleh dikatakan sangat ini ya, sangat tidak ideal, sangat jauh dari harapan. Iya, jauh dari harapan, Romo. Oke. Ya, sekalipun pemerintah sudah berusaha sangat maksimal. Kalau itu tadi kan ternyata di luar itu, kalau jenengan mencoba mengevaluasi jarak jauh sendiri, lalu menemukan apa atau bagaimana? Kalau kita jarak jauh sendiri nggih? Ya. Ya tentu pertama yang saya refleksikan adalah ketika pemerintah ini sudah memberikan pelatihan ke guru-guru, ke dosen. Guru-guru nampaknya belum juga greget untuk mempelajari berbagai macam
aplikasi dan teknologi. Tetapi corona ini justru berhasil gitu. Jadi karena harus dipaksa memang. Nah, akhirnya ya ini ada yang bisa kita syukuri juga dari apa namanya situasi ini ya. Nah, itu yang pertama kali muncul di pikiran saya ya. Yang berikutnya ya tentu kita harus menjadi guru yang kreatif. Siswa juga harus lebih bersabar ya, dan guru juga tentu saja harus bijak ya dalam mengambil keputusan dalam mengajar. Oke. Apakah kemudian tadi kalau menurut jenengan kualitas guru sendiri sebenarnya sudah mumpuni untuk daring? Kalau saya boleh saya belum pernah melakukan sebuah survei, gitu ya? Romo, tetapi kalau melihat semakin kesini ini sudah semakin lebih baik, semakin lebih baik. Ya. Jadi seperti halnya ya banyak sekarang pihak-pihak ya instansi pemerintah atau instansi komunitas ya seperti kami di ITEL ini puji Tuhannya ya banyak guru yang ingin belajar bersama begitu. Terus kami menggelar workshop secara online, lalu juga ada webinar ya sekarang ini kan ya, hampir tiap hari ya. Betul. Ada webinar. Nah, itu yang sebelum masa pandemi ini tidak pernah kita temukan, tetapi sekarang nampaknya sudah sedikit kita bisa memaklumi dan justru mengambil banyak keuntungan dari situ, Romo. Oke. Kalau kemudian ini bicara soal leveling, yang perlu diwaspadai yang tingkat mana? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Yang perlu harus mengejar gitu ya? Oh, nggih. Kalau menurut jenengan, menurut saya ya, tentu ya makin ke bawah atau makin ke atas? Kalau setiap level memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, misalnya untuk level bawah ya, untuk level pendidikan dasar ini atau PAUD ya misalnya, saya rasa interaksi guru dengan siswa secara langsung itu sangat menentukan ya keberlangsungan mereka, lalu psikososial mereka, hal-hal yang bersifat psikologis. Kemudian sedikit naik ya mungkin SMK. Nah, yang lebih banyak praktek. Nah, ketika mereka tidak bisa bersentuhan langsung dengan alat, tidak bisa mendengarkan instruksi dari guru secara langsung, saya kira ini menjadi problem yang rumit ya. Karena bagaimana misalnya seorang siswa kejuruan harus belajar ngelas, padahal di rumah dia harus ketika situasi lockdown ya dia tidak bisa kemana-mana ya, dan harus ada alat seadanya. Nah, tidak punya las juga, tidak bisa ke bengkel. Nah, ini yang lalu menjadi sebuah pertanyaan dan itu terjadi karena kami pernah melakukan workshop juga untuk guru-guru SMK dan beliau-beliau ini yang mengajar di permesinan hampir memiliki kegelisahan yang sama. Nah, ini siswa saya tidak bisa praktek, tidak bisa ngebor, tidak bisa bubut. Nah, ini bagaimana lalu solusinya? Nah, ya kami ya ikut garuk-garuk juga ini, garuk-garuk kepala juga nih. Gimana ya? Ya, tentu semakin kesini kan sudah ada aplikasi AI ya, artificial intelligence, ada virtual reality, augmented reality yang membantu mereka bisa belajar mensimulasikan sesuatu melalui perangkat smartphone. Nah, gitu Romo. Tapi guru-gurunya sendiri untuk ke arah AI itu udah mumpuni. Untuk yang kalau secara keseluruhan memang belum ya, karena apalagi AI ya, ini masih hal baru ya. Memang sekarang baru banyak dibicarakan. Nah, tapi memang guru-guru sedang diarahkan ke sana nantinya ya, karena konon ya revolusi 4.0 akan ke 5.0 ini juga akan akan semuanya akan berbasis kecerdasan buatan. Nah,
Tentu nanti juga akan saya demokan bagaimana AI ini bisa membantu siswa untuk belajar secara mandiri di rumah. Nah, nanti belajar juga untuk itu. Semoga. Wah, ya, semoga. Jika waktunya. Semoga tidak ada ini. Oke. Baik. Rasanya menjadi menarik bahwa ternyata antara harapan dan realita itu demikian jomplang. Belum lagi satu daerah dengan daerah yang lain. Mungkin di daerah dengan sinyal yang bagus akan lebih mudah untuk pendidikan daring. Tetapi untuk daerah-daerah yang jangkauannya sinyal itu teramat lemah, menjadi persoalan besar. Antara harapan dan realita ternyata demikian jomplang. Nah, apakah kemudian atas situasi seperti ini kita hanya berharap pada pemerintah atau gereja bisa ikut ambil bagian di dalamnya? Nah, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi, kita istirahat sejenak, kita saksikan yang berikut ini. Antara harapan dan realita demikian jomplang. Apakah kita hanya berharap pada pemerintah atau gereja bisa melakukan juga sesuatu untuk membantu pemerintah? Nah, Mas Daniel, menurut Mas Daniel apa sih yang atas tadi yang jomplangnya antara harapan dan realita tadi? Apa yang menurut Mas Daniel yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik. Saya mohon izin untuk menunjukkan beberapa slide. Okay. Jadi seperti inilah kira-kira realita yang terjadi di negara kita, bahwa guru harus mengajar bahkan menggunakan HT ya, ini handy-talkie, kemudian orang tua mendampingi. Nah, untuk pemerintah sendiri sudah menegaskan ya bahwa sekolah harus lebih fleksibel di dalam menerapkan sistem pembelajaran. Ya, dalam arti tidak harus selalu menggunakan Zoom, tidak harus menggunakan Google Meet. Nah, karena tidak semua siswa memiliki cukup kuota, Romo, dan orang tua juga banyak yang keluarga juga yang terdampak begitu, misalnya PHK, pengurangan pegawai di kantor-kantor itu juga luar biasa, Nah, banyak teman saudara juga yang mengalami. Jadi saya juga menjadi ya ini sebagai informasi tersendiri juga bagi kami terkait dengan arahan pemerintah tadi. Lalu pembatalan UN, kemudian pemerintah juga sudah menggratiskan modul ya untuk PAUD, SD, pulsa gratis, bantuan UKT juga di kampus kami juga seperti itu, di banyak kampus juga sama. Kemudian juga mempertimbangkan tumbuh kembang anak tersendiri. Nah, kemudian menyambung ke yang disampaikan Romo tadi, apa yang seharusnya gereja lakukan ya? Tentu setidaknya gereja di lingkup paroki harus memiliki data, ya, memiliki data berapakah umat yang bekerja sebagai guru, ya, karena kita frameworknya ada di pendidikan, lalu berapa jumlah pelajar aktif, ya, di semua level, saya rasa. Nah, ketika semua data sudah didapatkan, nah barangkali ya ini saya menggunakan kata barangkali karena memang
melihat kemungkinannya, apakah mungkin ketika data sudah didapatkan, lalu gereja memberikan support ke siswa, misalnya ada misalnya ya paroki yang memiliki akses wifi. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat, siswa bisa datang, lalu belajar di situ. Nah, mereka bisa menggunakan internet dan disupport oleh paroki. Kemudian untuk guru mungkin gereja bisa mengundang pakar ya yang memiliki kompetensi untuk bisa meningkatkan skill guru-guru dalam menggelar pembelajaran secara daring ya. Karena kita tidak tahu kapan situasi pembelajaran daring ini akan berakhir. Ada yang memprediksi sampai 2023, ada yang sampai 2024. Kita tidak pernah tahu. Dan untuk orang tua ya gereja bisa memberikan pendampingan ya. Karena saya yakin ada komisi pendidikan juga di lingkup gereja dan tim pelayanan. Nah, jadi bagaimanapun siswa lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Jadi justru peran orang tua ini yang sangat-sangat primer, saya rasa. Pengangkatan Romo. Artinya gereja harus sampai pada level itu ya Mas ya. Karena selama ini sejauh yang saya dengar gerak paroki itu rata-rata ada di level misalnya membantu biaya pendidikannya untuk anak. Itu ada beberapa paroki yang saya tahu gitu ya. Tapi kalau pemahaman ini tadi harus sampai bergerak sampai itu gitu ya. Mengapa demikian? Karena begini Romo, setelah berbincang dengan beberapa teman, keluarga, nyatanya memang sekolah ya, sekolah Katolik juga termasuk, mereka masih berpikir ke arah yang sangat-sangat ideal, yang mana penerapan emergency remote teaching belum berjalan. Jadi siswa masih diminta untuk mengerjakan tugas seperti layaknya pembelajaran luring ya. Kemudian mereka harus misalnya membeli peralatan yang untuk praktek ya, harus ke toko. Ya itu kan membahayakan mereka juga kalau akhirnya nanti harus keluar dari rumah. Betul. Dalam tanda kutip begini atau singkatnya, perlu ada peran dari gereja untuk ikut menyenggol ya, menepuk ya, atau mengingatkan sekolah supaya mereka kembali ke ke situasi prihatin tadi itu. Mbok yo yang simpel saja, tidak harus mengikuti learning outcomes yang ada di kurikulum ya, dikurangi capaiannya atau dirubah. Nah, saya rasa gereja perlu memiliki hak juga ya untuk mengingatkan. Jadi terutama untuk paroki-paroki yang punya sekolah di lingkup parokinya gitu ya Mas ya. Nah, satu untuk pertanyaan berkaitan dengan paroki ini. Seringkali paroki akan berhadapan dengan itu tugasnya pemerintah. Sehingga karena ada semacam kota ini, lalu paroki salah tidak berani melompati itu. Salah nggak sih Mas kayak gini nih? Sekeras-kerasnya nggak apa-apa. Menurut saya tidak salah Romo. Iya, tidak salah asalkan semuanya dilakukan dalam norma-norma tertentu, norma kesopanan yang pertama pasti. Artinya perlu ada forum khusus ya, ada melihat suasana juga, ada media yang tepat, dan juga mendatangkan mungkin ada moderatornya. Nah, dan ini tentunya tidak lalu mendiskreditkan satu atau pihak tertentu. Jadi gereja perlu melihat ini secara bijak, secara universal, objektif, supaya
kesemuanya ini bisa berefleksi. Betul. Gitu. Nah, karena satu pengalaman saya pernah diajak diskusi juga di salah satu sekolah Katolik di Muntilan. Nah, menika kita menggelar webinar, ya, disupport oleh sekolah, dan kebetulan ada Romo Pamong yang mendampingi. Nah, jadi sangat-sangat berimbang. Nah, gereja ada, lalu dari instansi pendidikan ada, ya, kemudian guru-guru banyak yang hadir di situ di dalam forum tersebut, dan ini menjadi sebuah kombinasi yang ya terjadi dinamika yang balance. Oke. Gitu, Romo. Ya, berarti gereja juga harus berani hadir dalam situasi ini. Gitu Harus ya. berani, Romo. Harus berani. Harus Ya, tidak, berani. jangan hanya terkotak. Ini tugas pemerintah, bukan hanya begitu, tapi gereja harus berani hadir di dunia pendidikan. Tapi kalau kemudian kita lanjut, oke lah kita singkirkan dulu yang soal gereja. Kalau kita apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh sekolah, Mas? Yang harus dilakukan oleh Gereja, sekolah. gitu Oke, ya, tentu banyak sekali ya. Saya akan merangkum menjadi beberapa poin nih ya. Yang pertama, sekolah ini harus memiliki sebuah sistem pengumpulan data yang baik. Artinya begini, sebelum melakukan sebuah keputusan, ya, mengambil sebuah keputusan seperti apa nantinya pembelajaran akan dilaksanakan, ya, harus memiliki data dulu. Berapa siswa yang memiliki perangkat untuk pembelajaran daring, ya. Kemudian berapa jumlah guru yang juga mampu untuk atau yang memiliki perangkat daring. Nah, kemudian baru nanti ketika itu belum selesai, ada juga pemikiran seperti ini. Teknologi itu bermacam-macam, gitu. Ada ribuan, ratusan aplikasi. Nah, itu harus dipilih mana yang high tech, mana yang low tech. Ya, bukan low tech temannya gado-gado dong. Low teknologi, ya. Ya, ini seperti WhatsApp, ya. Bahkan SMS. Nah, kemudian email itu tergolong yang ramah. Tapi ada juga ya Zoom, kemudian seperti Google Classroom misalnya, atau Edmodo. Nah, itu memang sangat membantu, tapi memerlukan data yang lebih, ya, untuk bisa menjangkau ke situ. Internetnya harus cepat. Nah, ini kan kalau siswa sekolah salah untuk menganalisa, salah mengambil keputusan, nanti yang lebih prihatin lagi ya siswa, guru juga, ya kan, karena mereka biayanya akan membengkak. Dan yang terakhir adalah harus mendengarkan keluhan dari atau masukan dari orang tua, yang tidak harus selalu berupa keluhan, gitu, tapi masukan. Jadi komunikasi antara beberapa arah ini harus terjadi. Nah, kemudian mumpung saya ingat juga, sekolah harus mempertimbangkan juga kesehatan mental dari siswa. Nah, ini yang sangat teramat penting. Siswa harus happy. Siswa harus happy. Itu kunci banget, ya. Kunci banget. Siswa dan guru harus happy dalam menjalankan proses daring ini, ya. Betul, Romo. Nah, kalau kemudian situasinya menjadi begitu, tetapi di sisi lain sekolah ini kan juga ada di posisi kejepit, di bawah orang tua dan siswa, di atasnya ada dinas, dinas pendidikan atau apa gitu lah, di bawah apa gitu. Nah, ini kan bukan hal yang mudah, Mas, untuk pihak sekolah misalnya. Itu bagaimana itu? Iya, kembali ke arahan Pak Menteri, Pak Nadiem sendiri itu sudah di bulan Maret, ya, saya sangat masih ingat, ya, itu sudah menginstruksikan bahwa sekolah tidak perlu khawatir tentang luaran, ya, tentang learning outcomes, capaian pembelajaran, ya, karena di masa pandemi ini, ya,
di bawah emergency remote teaching ini, sekolah harus lebih mempertimbangkan tadi itu kesehatan mental dari siswa, psikososial ya. Betul. Jadi ada juga approach pendekatan mengajar namanya social emotional learning. Nah, jadi siswa diajak untuk happy, ada interaksi. Jadi sebetulnya dalam mengajar pun ya, guru tidak harus selalu memberikan materi kok. Ya. Oke. Jadi boleh ketika nanti di WhatsApp ya, saya biasanya dengan teman-teman mahasiswa itu di dalam grup kelas ya. Karena saya semester ini mengampu 11 kelas, Romo. Jadi di beberapa kelas itu kadang saya di meeting tertentu ya, itu tidak saya berikan materi, tapi kuis yang sifatnya itu bukan kuis untuk dinilai, tetapi untuk happy saja. Ya. Jadi misalnya saya mengambil satu aplikasi dari games online begitu yang sifatnya kita misalnya karena saya di bahasa ya untuk yang semester 1 begitu, saya ajak mereka untuk yuk lomba membuat kalimat dengan struktur ini misalnya. Tapi harus nyambung begitu menjadi sebuah cerita. Itu lewat WhatsApp dan mereka sangat happy gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan yang membuat pembelajaran lebih asik dan tidak harus selalu serius. Oke. Berarti itu berlaku untuk semua sekolah ya? Untuk semua atau jangan-jangan belum itu? Kalau sebisa mungkin iya. Artinya instruksi Menteri Pendidikan belum sepenuhnya diaplikasikan di tingkat sekolah, jangan-jangan ya, saya nggak tahu. Begini Romo, menurut pandangan saya masih terlalu banyak guru yang berpikir perfect gitu loh. Jadi memang mereka kan, saya sendiri juga begitu. Sebisa mungkin saya kalau bisa semua capaian pembelajaran itu ya siswa bisa mendapatkan ya, menyerap dengan baik di satu meeting ya. Itu ego yang manusiawi ya. Memang susah sekali mengalahkan itu ya, apalagi kita melihat tantangan ke depan itu kan sangat-sangat luar biasa ya. Kompetensi siswa ada di tangan kita. Nah, tetapi jika kita melihat kembali nanti, ini penting. Apakah guru bisa memberikan feedback? Apa ya tugas-tugas itu bisa dikoreksi? Ya. Apakah mereka bisa memberikan input yang cukup dalam setiap tugas? Jangan-jangan tugas-tugas nanti hanya masuk ke handphone atau masuk ke folder, lalu mereka lupa untuk memberikan masukan kepada siswa. Nah, dan jeritan orang tua juga loh ini. Nah, orang tua harus membantu siswa memvideokan keadaan sekitar, lalu mengupload kembali ke dengan kapasitas file yang besar, dan ini kan akumulatif gitu. Betul. Nah, bayangkan kalau seorang guru memiliki kelas yang banyak dan tugasnya sama, dia sendiri harus memikirkan keluarganya juga. Jadi ini kan sebuah fenomena yang menjadi hal yang common gitu loh, yang ditemukan di mana-mana dan tidak mau ini terjadi. Oke. Berarti guru harus dituntut sungguh kreatif gitu ya. Kreatif dan inovatif. Nah, memang kalau sejauh saya mendengar gitu ya, jeritan orang tua itu kadang ya seperti saya ungkapkan di awal tadi, banyak loh yang sekarang itu yang sekolah itu bukan anaknya, tapi orang tua. Nah, kalau berkaitan dengan itu apa yang mesti dilakukan oleh apa? Misalnya bagaimana kemudian situasi ini mesti disikapi juga oleh para guru. Untuk guru ya, yang pertama kembali kita ke kemampuan masing-masing. Ya. Start from zero, start from the simplest one. Jadi guru harus memanfaatkan apa yang ada. Ya. Adanya WA ya sudah pakai WA. Adanya SMS ya sudah pakai SMS. Nah, adanya merpati pos ya enggak mungkin ya. Jadi apa yang ada
dimaksimalkan. Oke. Lalu perbanyak interaksi. Ya, jadi Romo untuk siswa yang kangen datang ke kampus, ke sekolah, pasti ada kerinduan. Betul. Pasti dia merindukan kedekatan dengan teman-temannya. Nah, contohnya mahasiswa semester 1 sekarang. Mereka tidak pernah ketemu dengan teman-temannya selama 1 semester. Ya. Tapi tiba-tiba langsung dalam grup WA. Itu kan aneh gitu loh. Ya. Pasti mereka merasakan aneh. Tapi dengan banyaknya interaksi dengan dosen, dengan guru, dengan sesama mahasiswa, ya, pasti pembelajarannya akan lebih berbeda nantinya. Nah, saya akan memberikan satu kasus juga, Romo. Oke. Nah, terkait dengan mengapa guru harus fleksibel dan harus memanusiakan ya pembelajaran. Ini adalah contoh satu mahasiswa saya, dia pulang ke Seram, Romo. Ya, dia pulang ke Seram karena situasi lockdown kemarin ya. Ya. Dan untuk bisa mengakses aplikasi platform e-learning kampus, ya, karena kami menggunakan Moodle, dia harus saya harus pergi ke gunung atau pantai untuk mencari sinyal yang lebih bagus. Ini satu kasus, baru satu. Ya. Dan kemarin juga ada mahasiswa yang izin mengumpulkan tugas terlambat, ya, karena rumahnya terkena gempa. Yang di Sulawesi. Sulawesi Selatan. Nah, jadi malam-malam itu ada WA masuk, lalu meminta izin, apakah boleh? Silahkan. Ini sinyal kami sangat susah, Pak. Silahkan ditulis tangan saja tugasnya, lalu difotokan kirim ke saya. Oke. Nah, jadi saya rasa ini adalah sebuah satu potret ya, yang barangkali juga teman-teman guru lain dan juga siswa-siswa lain juga mengalami. Nah, maka dari itu kita harus peka, harus bijak, dan juga ya tadi itu fleksibel, Romo. Jadi guru bukan hanya sekedar menjadi pendidik begitu ya, tapi harus di situasi pandemi seperti sekarang, guru harus sungguh juga melihat situasi dan kondisi real gitu ya. Iya. Mas ya. Ya memang peran guru sangat-sangat dominan ya saat ini tuh, bisa dikatakan dia sebagai kawan dari siswa, pendamping, ya harus multitasking, Romo. Ya. Tidak bisa dikatakan saat ini guru tugasnya hanya memberikan materi pelajaran saja, tapi juga menjadi orang tua, menjadi teman, ya, dan itu akan lebih saya pribadi belajar terus menerus, tidak akan selesai ini untuk menjadi guru yang baik nih, makanya. Utamanya di masa pandemi ini ya. Betul, Romo. Tapi ada satu yang menarik tadi yang harus dilakukan guru, memberikan sedikit tugas, dan memperbaiki feedback atau apa tadi. Mungkin nggak sih Mas itu? Melihat SDM dan lain sebagainya gitu ya. Tugas yang sedikit gitu nggih. Nah, saya rasa sangat mungkin, Romo. Sangat mungkin ya. Kita perlu melihat sisi prioritas. Ya. Mana yang menjadi fokus ya. Dari banyaknya capaian itu dipilih mana yang paling penting. Dari yang paling penting itu dipilih mana yang paling penting. Dan yang paling penting lainnya lagi, sampai mungkin dalam memberikan penilaian atau tugas 1 atau 2 item saja cukup sebetulnya. Ya. Jadi yang lain nanti ya kita berikan feedback, lebih ke banyak feedback itu tadi. Dan satu tips ya, kita tidak harus memberikan feedback satu-satu ke siswa. Ya. Kita ambil secara keseluruhan manakah hal yang menjadi perhatian nih dari kelas saya ini. Misalnya, siswa ini rata-rata belum bisa menghitung perkalian
dengan bilangan pecahan misalnya. Nah, itu yang kita jadikan prioritas. Nah, Oke. Nah, gitu. utamanya untuk para guru, ternyata ada masukan yang bagus. Tidak sedikit memberikan tugas, tetapi banyak memberikan feedback dan harus memilih mana yang paling penting untuk kemudian ini yang diprioritaskan. Sementara yang lain itu bisa kemudian di tadi untuk bagian-bagian feedback tadi. Lalu untuk mendukung itu apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita kerjakan sebagai guru? Nantikan jawabannya sesudah yang berikut ini. Kita ketemu lagi. Tadi pada bagian terakhir saya melontarkan pertanyaan, apa yang mesti dibuat oleh guru atau apa yang bisa disiapkan oleh guru. Nah, Mas Daniel mungkin bisa membantu nih para guru supaya sungguh kemudian yang paling penting tadi bisa disampaikan dengan efektif, dengan baik, juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya diakui atau tidak jomplang. Oke. Baik, ini kita mulai masuk ke ranah pembelajaran menggunakan teknologi. Oh, boleh. Saya akan sedikit menunjukkan, tadi kita sampai di sini ya. Nah, ini monggo teman-teman yang ada di rumah yang menikmati via YouTube, ini adalah beberapa aplikasi yang bisa dipakai ya ketika kita mengajar ya sebagai guru ya, untuk membuat video, untuk melakukan penilaian, untuk memanage kelas ya, untuk tugas presentasi, untuk berkolaborasi dengan antar siswa ya. Ini masih ada banyak lagi aplikasi yang lain sebetulnya, tapi ini saya pilihkan beberapa. Nah, monggo nanti teman-teman guru bisa mencoba, bisa mengeksplor ya. Nanti bisa kalau misalnya mendapatkan kebingungan ya, bisa nanti saling mengkontak ya, bisa tanya-tanya, nanti saya berikan kontak person di akhir acara begitu. Nah, saya akan menunjukkan satu aplikasi yang saya pakai untuk melakukan assessment ya. Jadi aplikasi ini namanya Learning Apps. Nah, di sini saya ya, kami dan teman-teman di ITEL ya, para pegiat teknologi pembelajaran ini sering sekali menggunakan aplikasi ini ya, karena satu, murah meriah, tidak perlu menggunakan banyak kuota ya, sekalipun kita menggunakan akses internet ya, tapi sangat murah. Cara kerjanya seperti apa? Nah, pertama kita dengan Learning Apps ini ada banyak mode ya teman-teman ya. Ya, di sini itu sebetulnya ini aplikasi penyedia pembuatan kuis ya. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman menginginkan kuis yang sifatnya atau mekanismenya itu menjodohkan ya, matching pairs gitu, memasangkan, bisa menggunakan ini. Kemudian ada juga memberikan nomor untuk beberapa item, itu bisa number line. Dan juga ada permainan yang lainnya. Wah, ini banyak sekali. Ada multiple choices, pilihan ganda. Bahkan kita bisa menggunakan video juga di situ, audio komplit. Ya, ini multimodality. Jadi contoh satu yang akan saya tunjukkan di sini adalah ya, misalnya ini ya, saya mengambil contoh untuk pembelajaran IPA ya ini. Nah, di sini ada pilihan benar atau salah ya.
ketika saya menggunakan, saya akan memilih jawaban yang salah misalnya, ya. Misalnya ya, bagian terdalam dari buah adalah apa ya? Kira-kira Romo pirsa mboten nggih? Bagian terdalam dari buah adalah kulit. Menika leres mboten Romo? Bagian terdalam dari sebuah buah itu kulit. Aduh, bener atau salah ya? Aku pas biologi kayak tidur. Wah. Ya, Bagian terdalam dari buah, itu adalah kulit. bagian terdalam dari buah. Spontan saya mengatakan buah apa sih gitu ya. Oh iya. Mm-mm. Buah salak Romo. Buah salak bagian terdalamnya isi. Isi. Bagian terdalamnya adalah isi. Mm-mm. Oke, berarti ini salah ya. Saya pilih. Wah, karena dia menunjukkan gambar ya, background di sini, berarti dia jawaban Romo betul. Nah, jadi ini bisa diakses melalui ya. Ya, ini saya akan mencoba ya. Nah, kalau salah dia akan muncul instruksi seperti ini. Nah, lalu terjadi pembetulan. Oh, berarti ini benar. Nah, sampai dia terbuka semua gambarnya. Oke. Nah, ini bisa kita share ke siswa. Dan uniknya aplikasi ini ya, keunggulan lain dari aplikasi ini, kita bisa membuatkan kelas untuk semua siswa yang mengakses. Jadi nantinya tuh tidak ada, guru tidak perlu meminta siswa untuk mengumpulkan file ya, apapun itu ya, karena semuanya bisa diakses di sini. Nah, Bapak Ibu Guru, monggo nanti silakan mencoba aplikasi yang bernama Learning Apps ya. Kalau ada yang bertanya, loh Mas ini cuma untuk pelajaran biologi saja? Mboten, ya tidak. Ini bisa untuk pembelajaran bahasa juga bisa, matematika juga bisa, hampir semuanya bisa. Ya tergantung kita akan memilih kuis yang mana, begitu. Nah, mungkin masih ada waktu ya Romo ya untuk mendemokan satu aplikasi lagi. Nah, saya akan di sini. Nah, kalau tadi Romo membicarakan tentang artificial intelligence ya Romo ya. AI sakjane apa gitu ya. Apa toh AI itu, artificial intelligence itu ya. Jadi aplikasi ini bekerja layaknya manusia. Jadi dia sudah bisa menirukan kecerdasan manusia begitu ya. Jadi mesin ya, mesin learning ya ini. Contohnya adalah replika ya. Bukan yang biangnya 3-in-1, tapi ini adalah replika ya. Jadi tahu replika Romo? Yang biangnya 3-in-1 itu? Oh ya itu sponsor ya. Nek replika nek biangnya 3-in-1 itu Ya. bahasa iklan itu. Kalau ini replika Romo. Jadi di sini saya bisa berbincang dengan mesin Romo. Ya. Dengan robot. Nah, robot ini saya namakan Sebelah kiri itu ya. Nggih. Robot ini saya namakan Bre ya. Kenapa Bre? Ya karena nama istri saya Bre. Jadi mau saya namai Romo Wito gitu, wah kok ngobrolnya sama Romo ini. Nah, mending ngobrolnya sama istri saya. Iya. Aman ya. Jadi misalnya begini, karena saya guru bahasa Inggris ya Romo ya, saya mengajak siswa saya untuk mencoba aplikasi ini supaya mereka ketika tidak ada teman ngobrol berbahasa Inggris, mereka bisa ngobrol dengan robot gitu. Misalnya seperti ini. How are you today gitu ya. Nah, kita lihat responnya. Great, thanks for asking. Nah, oke. Cerdas sekali kan? Ya. Nah, misalnya Romo mau tanya apa mau kira-kira mau? Harus sesuatu yang real gitu. Nanti hujan enggak? Misalnya Oh gitu iya, ya. bisa. Nah. Bahasa Inggrisnya apa Romo? Waduh, bahasa alien itu. Oh, iya. Itu aduh. Ya, saya akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, saya tanya, do you think it is gonna rain tonight? Gitu ya. Coba kita lihat.
Aku pikir iya. Oh, Nah. itu membaca perkiraan cuaca bisa kayak Betul. gitu ya. Nah, jadi ini merupakan contoh aplikasi yang mana dia bisa bercerita, menjawab pertanyaan kita, Oke. bahkan memberikan saran, ya. Oke. Dan ketika saya menugasi siswa, Mm-mm. ya, tolong pelajari aplikasi ini, lalu temukan, buatlah satu avatar dan ngobrol lah Mm-mm, mm-mm. di kelas speaking misalnya atau di kelas writing. Oke. Dan ini bagi mereka sangat-sangat asik ya. Nah, ini Romo pasti baru mencoba ini. Oke, ya, penasaran Romo ya. Oke. Ngaten Romo? Ya, Hmm. itu jadi berkaitan dengan ternyata banyak hal bisa dilakukan oleh guru. Mm-mm. Tapi itu kan mengandaikan ada pendampingan, ada mengandaikan orang atau institusi atau apa yang memperkenalkan lah. Kalau enggak kan cuma pelunga-pelunga teman. Ya. Ya tentu kita harus bergerak bersama Romo. Ya, di sini kan kalau misalnya guru-guru itu kita lepas, ya, kita tidak berikan tidak kita ajak diskusi, ya, dan juga peran gereja tadi itu loh, ya, tidak memotivasi, ya hal-hal seperti ini tidak akan sampai, ya. Dan yang terjadi nantinya ya akan stuck, ya kan. Makanya kolaborasi itu harus tetap dijaga, ya. Media-media komunikasi seperti ini harus menjadi media yang ramah, yang sifatnya itu kontributif terhadap masalah sosial. Dan beruntung ya, saya diajak ngobrol di sini dengan teman-teman Komsos Keuskupan Agung Semarang, sehingga bisa berdiskusi, bisa bisa menjadi sebuah wadah gitu loh, Romo. Ya, semoga nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, kalau kemudian saya rumuskan begini, Mas. Misalnya itu bisa nggak ya? Saya rumuskan begini. Mari kita belajar untuk sadar diri. Orang tua, kalau memang pada tahap ini sadar diri dan bengok. Guru, ternyata kemampuan saya hanya segini nih, harus mengakui, berani mengakui. Lalu sadar diri, bengok. Bengok bisa kepada gereja, kepada sekolah, kepada institusi di atasnya. Kira-kira gimana, Mas? Kalau coba saya rumuskan gitu. Ya, bengoklah sekeras-kerasnya, saya rasa gitu. Jadi kita sebagai pihak yang misalnya mendalami sedikit tentang pembelajaran daring ini, begitu ya, itu pun juga masih menemukan banyak kendala. Ya, terus terang saya sendiri, meskipun tadi banyak bercerita tentang assessment, tentang aplikasi seperti ini, itu pun juga tidak lalu menemukan kendala, banyak sekali. Nah, sehingga yang harus kita lakukan adalah ya sama-sama, kuncinya di sini adalah menjadi fleksibel dan mengekang ego kita. Jadi bahasa kerennya less is more tadi itu, Romo. Jadi kita harus legowo lah. Kita harus sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang agar tidak kering tadi ya. Kita harus lebih mementingkan aspek-aspek humanisme, saya rasa ya di sini, untuk tidak terlalu banyak mengejar hal-hal yang sifatnya itu akademis ideal. Tentu ya, Bapak Ibu guru di rumah ya. Nah, ini saran saya untuk guru dalam menjalankan assessment ya. Monggo silahkan untuk kembali kita sama-sama menyadari kapasitas kita ya. Tidak akan pernah mungkin daring ini akan sempurna. Ya, sekali lagi ini masa-masa prihatin, kita harus dengan besar hati mengakui bahwa
pembelajaran ini sangat-sangat terbatas. Ya. Oke. Nah, sepertinya menjadi menarik untuk diteruskan. Nah, supaya kita juga bisa ngecek nih bagaimana respon para pengikut yang mengikuti acara ini. Oke. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Siap, Romo. Satu-satu dijawab gitu aja supaya Oke. lebih enak. Jangan susah Romo ya. Oh, enggak. Susah di skip Romo. Iya, ya, kalau susah saya skip pokoknya. Oke. Sepertinya ini dari guru, dari pengajar. Aryono Putranto. Wah, ini sahabat saya ini. Oh, gitu ya. Beliau adalah pengajar di prodi akuntansi Sanata Dharma. Oke. Pak Reno, halo Pak Reno. Alumni jenengan ya. Nggih. Mana ada yang bertanya ini jenengan ki lulusan sadar ndak ya PBI? Betul? Saya dulu dari PBI Sanata Dharma. Romo. Oh, wah, benar. Berarti Nggih. betul. Yang sempat penasaran betul Pak Daniel Iya. ini lulusan PBI Dan Sanata Dharma. lanjut di kajian bahasa Inggris Sanata Dharma juga. Oke, S2-nya. Cerdas dan humanis Romo. Wah, nah ini kaitannya dengan itu. Saya mau bertanya, di kondisi seperti ini kan sebagai pengajar juga tetap harus humanis. Ya. Pengendalian apa yang diterapkan Pak Daniel saat PJJ, misal saat ujian? Oke. Baik, terima kasih. Dari Pak Aryono ya? Ya. Oke, ya. Ini banyak sekali kemarin yang menanyakan juga pada saat ujian ya. Tentunya kalau kita menggunakan, kalau kita misalnya ya khawatir ya, apakah siswa saya akan mencontek, apakah siswa saya akan plagiat, ya itu pasti muncul ya di benak guru ya. Jawaban saya adalah ini saat kita untuk mengandalkan nurani, ya, mengajak siswa untuk jujur, Ya. ya. Jadi dan juga memberikan kepercayaan juga pada siswa. Betul. Nah, lalu yang kedua, ketika itu masih dirasa kurang cukup, ya kita harus kreatif, ya. Ketika kita menggunakan platform seperti misalnya ya, mohon maaf ini menggunakan merek ya, Google Classroom misalnya. Di situ soal-soal itu bisa di swap ya. Dia bisa sifatnya itu randomize itu ya. Jadi nanti jawabannya siswa itu tidak bisa seragam, dia akan menjadi acak gitu ya. Nah, jadi sekali lagi berikan mereka kepercayaan dan juga nah ini penting sekali nih, deadline-nya. Kalau misalnya dalam situasi normal, deadline yang kita berikan itu kan biasanya ya bisa saja 2 jam gitu ya. Tapi kan kondisi saat ini kan nggak mungkin gitu loh. Saya malah biasanya soal ujian itu saya berikan 1 hari sebelum hari ujian ya, dengan izin dari Kaprodi tentunya ya, dan dari atasan di kampus. Nah, lalu deadline-nya nanti bisa 2 hari tergantung tugasnya, ada yang 1 minggu itu proyek besar. Nah, lalu agar lebih humanis lagi, ini mungkin lebih ke teknis ya. Saya menerapkan project based learning. Jadi tugas-tugas siswa yang sifatnya harian itu sedikit saya hilangkan, tapi saya jadikan project akhir semester. Nah, sehingga di setiap hari, setiap minggu itu memang ada kuis yang muncul di istilahnya itu learning management system ya di kami, di platform kami itu ada dosen harus mengupload kuis, tetapi tidak selalu kita jadikan penilaian. Yang harus kita lihat adalah akhirnya. Ya. Jadi begini, singkat kata, untuk menjadi humanis bukan kehadiran siswa yang setiap hari ini yang kita hitung, tetapi seberapa mudeng mereka dengan materi yang sederhana yang kita berikan itu. Di akhir semester mereka dapat apa, ya? Karena untuk hadir 100% di setiap hari, rasa-rasanya kalau kita mewajibkan itu kurang humanis, ya. Apalagi ada bencana, ada situasi keluarga, ya, yang macam-macam ya. Jadi, nah ini upaya yang saya lakukan dan sudah saya terapkan. Bagaimana menjadi seorang pengajar yang
cerdas dan humanis. Ya, oke. Pertanyaan kedua dari MA Taro 2020 kalau nggak salah ini. Kalau saya salah menyebut mohon maaf. Selamat malam, langsung saja pembelajaran jarak jauh. Secara akademis anak maju. Tapi adakah cara yang efektif yang membuat proses pembentukan karakter anak juga berkembang secara mental dan spiritual? Luar biasa. Menurut jenengan gimana ini? Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan susah dijawab. Kita apa ya? Yang pertama kita perlu mempertimbangkan level pendidikannya dulu, nggih. Nah, yang kedua, tidak ada approach yang terbaik. Ya, saya rasa tidak ada. Ya, tidak ada apa yang namanya ya, istilahnya there is no one size fits all approach gitu loh. Ya, semoga bisa dipahami nih. Nah, kalau tadi membicarakan apa sih strategi yang baik untuk meningkatkan apa tadi yang spiritual dan juga karakter gitu monggo. Ya. Kalau yang saya terapkan sekarang ya, karakter itu kan banyak sekali. Ada karakter kejujuran, ada karakter mentalitas, ada karakter kerjasama, ya, kolaborasi. Nah, kalau misalnya di level SMP, SMA ya, kita bisa mengajak siswa untuk sebetulnya mereka bisa bekerja secara kelompok, ya. Secara kelompok dengan berbagai macam aplikasi. Misalnya ada aplikasi namanya MindMeister. Nah, itu mereka bisa berkolaborasi dengan membuat mind mapping. Nah, di situ mereka akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang bisa bekerja secara tim. Nah, jadi lalu kejujuran ya, tentu bagaimana mereka menjaga originalitas dari karya mereka. Misalnya mereka diwajibkan untuk coba teman-teman mahasiswa tolong buatkan proyek membuat misalnya di prodi kami ya, membuat sebuah ada kelas di prodi PBI UMBY itu namanya Englishpreneurship ya. Siswa saya ajak untuk menciptakan satu kursusan ya, yang profesional dalam waktu 1 semester ya, dan yang original, yang unik karena ada bisnis mindsetnya. Nah, di situ ini ada aspek karakternya juga. Ya. Secara spiritual ya tentunya mereka juga harus percaya diri, harus yakin bahwa mereka itu tidak bekerja sendiri. Ada sistem alam itu bekerja dengan sangat fantastis saya rasa ya. Jadi ketika kalian sudah bekerja maksimal ya, 1 semester itu mungkin nggak Pak. Will that be possible? If you think it is possible, then you can make it gitu loh. Jadi saya selalu meyakini dan mengajak mahasiswa untuk optimis dalam kondisi apapun. Kalau ada usaha, pasti ada effort. Oke. Ayo temu. Ya, ada usaha, setuju. Pasti ada effort. Ya, apapun itu. Ada. Ada usaha, ada jalan ya, ya. Oke. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya menarik ini. Yasinta Dewi Purwanti. Oke, halo Mbak Yasinta. Murid atau teman atau ya, ada kenal juga? Sepertinya saya kenal. Sepertinya kenal. Oke. Ya, saya kenal. Ya, banyak siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas ataupun menyepelekannya. Bagaimana cara membangun kesadaran dalam diri siswa bahwa ia mempunyai tanggung jawab akan tugas tersebut sebagai pelajar. Kalau saya tambahi, kemudian menyerahkan ke orang tuanya, itu salah satu problem daring di situ, Mas. Anaknya nggak mau ngerjakan, yang ngerjakan orang tuanya. Bahkan ada cerita begini, saya tambah cerita. Ketika masih offline, masih pembelajaran tatap muka, anaknya itu 5 besar. Karena daring dan itu banyak hal dikerjakan orang tua, 15 besar. Karena yang mengerjakan orang tuanya. Berarti orang tuanya yang juara ya, ya. Enggak, yang awal tadi kan anaknya. Oh, anaknya. Kalau anaknya karena selama ini selama online nggak mau mengerjakan. Yang mengerjakan orang tuanya. Iya. 15 besar. Nah, ini kembali ke motivasi. Kenapa motivasi? Karena kembali ke pertanyaan tadi, kalau
siswa yang tidak mau mengerjakan tugas sekolah Atau menyepelekan. Saya berani jamin bahwa di sini yang saya tidak menyalahkan sebetulnya Ya. guru sudah berusaha maksimal. Betul. Tetapi begini, karena guru juga tidak semua guru memiliki kompetensi yang kita harapkan ya untuk bisa dealing bekerja dalam situasi daring ini. Jadi mungkin guru yang terkait yang bersangkutan ini kurang bisa memberikan arahan yang sesuai. Misalnya begini, tugas matematika misalnya ya, tugas matematika menghitung volume bangun ruang misalnya. Tapi di situ guru tidak memberikan tutorialnya dulu, tidak memberikan penjelasannya, langsung kuis. Bukan tidak mungkin bahwa nanti siswa akan merasa dia dimotivated, begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya ini kita bicara tentang ketidaknyambungan atau kekurangan penjelasan dari guru. Lalu yang kedua, kadang ada juga tugas yang tidak sesuai dengan materi bahan ajar. Tugas yang terlalu banyak. Metode pengajaran yang kurang variatif. Nah, ini semua kalau terjadi, siswa pasti akan lama-lama dia jaga jarak sendiri gitu loh dengan tugas. Dia tidak ada motivasi. Nah, saran saya tentu guru harus merubah cara untuk berkomunikasi dengan siswa. Ya. Guru harus mendekati secara personal. Bahkan harus mengontak orang tuanya. Apa sih yang terjadi? Bagaimana situasi di rumah? Nah, jadi ini urusan yang kompleks, ya. Dan tidak ada, kalau saya ditanya solusinya yang terbaik apa? Ya kita lihat konteks dari anak ini dulu. Permasalahannya apa? Gitu Romo. Ada kaitannya dengan tadi, tapi dari penanya yang berbeda. Herdian Febrianti, Romo dan Pak Daniel, saya mau bertanya, bagaimana menciptakan mood dan mengatur jadwal sebelum PJJ daring agar tidak terbayang males tugas, males ada guru mapel galak. Oh, ini siswa ya? Iya, ini karena dari sudut pandang siswa ini. Oke. Bagaimana cara mengatur? Bagaimana menciptakan mood dan mengatur jadwal sebelum PJJ daring? Oke. Cara untuk mengatur mood ya. Sebetulnya ada banyak cara, ya. Kalau saya sebagai siswa, saya akan membuat misalnya begini ya, membuat situasi nyaman belajar dulu, ya. Saya kurang tahu ini konteksnya sinkronis atau asinkronis. Kalau sinkronis itu kan tatap muka langsung ya, dengan Zoom dan seperti itu. Berarti kan siswa harus sudah tahu jadwalnya. Misalnya dosen mengumumkan besok jam 8 pagi kita online meeting ya. Nah, berarti kan mood siswa itu harus dibangun dulu, harus dia malam sebelumnya itu sudah harus membaca materinya dulu, ya kan. Paginya dia harus mandi lebih awal, dia suka makan apa di situ, siapkan, ngeteh, ngopi dan seterusnya. Jadi itu sangat-sangat ngefek gitu. Ngemil gitu. Iya. Tapi kalau asinkronus yang sifatnya itu tidak real time, tugas dikirimkan lewat WhatsApp misalnya, berarti kan bisa kapan saja gitu. Ya kita bisa sesekali lah, kalau misalnya ada kafe yang sepi ya, kita bisa ke sana, ya kan. Atau kalau di rumah ya temukan momen yang pas nggak ada distractions ya, malam hari pas nggak capek. Jadi itu untuk membangun mood, mendengarkan musik ya kan, dan kalau bisa jangan jangan sistem kebut semalam gitu ya, karena itu juga membuat stres juga. Jadi kalau ada tugas itu dikerjakan sebisa mungkin jauh dari deadline. Ya. Ini saya bicara dari orang yang sering SKS, sistem kebut semalam, karena itu bikin stres juga itu. Terpukul. Kita semua terpukul, Romo. Waduh, ya. Ya, oke. Ini dari
penanya lain lagi. Oke. Tapi ada hubungannya dengan materi yang tadi sudah saya ingat, pertanyaan ini hubungannya tadi sudah disampaikan. Dari cerita senja mereka. Oke. Selamat malam, saya mau bertanya Pak Daniel, apakah capaian pendidikan yang boleh tidak tercapai? Tadi kan yang soal lalu dipilih penting kan tadi itu malah bisa membuat para guru bersikap sak-sae. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Sak-sae itu. Sak-saknya. Nah, Iya. gitu. Sak-saknya. Ya ini kan apa ya namanya, pedang bermata dua gitu. Betul. Jadi dalam yang ingin saya sampaikan di sini jangan diambil secara mentah. Jadi guru itu diberi kuasa untuk mengambil mana yang paling penting, lalu tapi tidak juga jangan terus seenaknya begitu ya. Ya. Kita perlu pertimbangan, kita perlu mengevaluasi, kita perlu melihat kemampuan siswa. Dalam hal ini misalnya begini, dari 10 ya, satu meeting itu ada 10 item ya yang harus guru sampaikan. Nah, dari perjalanan saya dengan satu kelas ini, saya merasa bahwa ya ada 5 item yang menurut saya mereka sudah bisa. Ya, dan ini disentuh sedikit aja saya kira ini bisa. Nah, berarti saya hanya akan fokus ke 5 item saja. Ya. Nah, yang terjadi seperti ini, misalnya dalam satu semester itu satu kelas ada 14 pembelajaran, 14 meeting. Nah, saya dan teman-teman prodi tidak lalu kesemuanya ini kelas kita gelar secara online. Ya. Saya biasanya dalam 14 meeting akan mengambil 3 atau 4 kali meeting secara online. Tujuannya apa? Agar siswa tidak terbebani dengan meeting online dengan dosen. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana lalu ya, karena harus meeting dengan dosen, harus open webcam. Nah ini juga lucu. Nah maka dari itu dalam kesempatan online ini saatnya kita bisa bertanya pada siswa. Kan kita bisa tatap muka. Tadi hal-hal yang kita skip tadi, yang kita anggap tidak penting tadi, kita bisa tanyakan. Nah ini loh teman-teman, saya kemarin kita menemukan materi ini, tapi menurut saya teman-teman sudah bisa. Nah saya berikan ujian sedikit, saya lemparkan ke forum sedikit. Nah, kita sentuh sedikit saja, tidak perlu berbanyak-banyak. Begitu. Nah jadi dengan ini strategi agar kita tidak lalu membuang jauh tadi materi yang kita anggap tidak prioritas tadi ya, tapi kita bawa ke pertemuan online. Ngaten Romo. Jadi Ya, okay. Sekali lagi mohon jangan diartikan bahwa lalu dengan membuang atau menyingkirkan ya, tidak mengambil yang bukan prioritas tadi, lalu guru bisa seenaknya, guru bisa lalu udah itu siswa nggak boleh tahu. Bukan. Kita ambil momen online ya, kalau memungkinkan, kalaupun tidak ya dengan asinkronus saja, berikan ke siswa, tanyakan, dan siswa dipancing untuk bertanya. Oke. Itu Romo. Ya, oke, siap, menangkap. Jadi pertanyaan ini saya pikir juga ditunggu-tunggu para guru. Tadi saya belum juga mencoba ingat-ingat, tadi sudah disampaikan Mas Daniel belum ya? Aplikasi-aplikasi yang tadi didemokan itu bisa di-download atau harus bagaimana, atau ada sesuatu yang bisa di kalau saya ingin belajar bagaimana sih? Oh ya. Oke. Tadi yang sudah saya share di depan tadi ya, hampir kesemuanya ya. Saya lupa tadi ada berapa. Tapi yang saya berikan itu pasti yang tidak perlu membayar. Ya, jadi gratis, tidak perlu diunduh ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman ya ingin belajar bersama ya, nanti bisa kontak dengan kami ya, melalui prodi juga bisa, PPI Kontak kemana, Mas? Buana ya, atau ke saya langsung. Di sini ada nomor kontak saya. Nah, Saya belum sampaikan Romo. Ya. Nun sewu. Enggak. Nanti bisa ya cari di poster ada kan nama saya ya. Di search di Instagram itu bisa. Oke. Ya.
atau menghubungi teman-teman di Komsos Kas juga bisa. Oke. Nah, atau Instagram ya, yang paling saya aktif di Instagram, sering ngobrol juga dengan teman-teman, DM juga boleh. Boleh. Oke. Ya. Atau Asal nanti jangan kita minta taruh pulsa. di deskripsi Komsos Kas. Oh iya ya, boleh. Supaya Di membantu sini. bisa. Oh, belum muncul ya. Belum muncul, Ya. Ini di deskripsi. Monggo, nanti saya open dengan diskusi dengan pertanyaan ya. Oke. Sangat senang nanti. Nah, bagi para guru yang tadi tertarik dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu pembelajaran daring, mungkin bisa dibantu nanti. Artinya Mas Daniel ini menyediakan waktu untuk membantu teman-teman guru yang ingin belajar gitu ya Mas ya. Leres Romo. Oke. Nanti akan kita sampaikan di link atau bisa menghubungi kami di Komsos. Nanti kita sambungkan ke Mas Daniel untuk kemudian di follow up berkaitan dengan apa namanya pembelajaran yang akan diminta. Kira-kira begitu Mas. Mungkin ada 1-2 quote atau catatan yang bisa jenengan sampaikan kepada semua pemirsa, semua penonton. Baik. Ya, mungkin ini benang merahnya kira Romo nggih. Ya. Pertama, dalam PJJ ini tentu membuat kita belajar, ya. Yang kedua, kreativitas guru adalah yang utama. Ya. Ya, jadi kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencoba, ya hal-hal baru, kemudian fleksibilitas adalah kunci. Oke. Jadi kalau kita biasanya sangat-sangat cinta, sangat-sangat fanatik dengan satu metode pembelajaran, kalau sekiranya tidak mungkin disampaikan pada saat daring ini, ya jangan dipaksakan. Kita harus fleksibel. Kemudian karena tadi kita membahas juga gereja ya, gereja harus sensitif, harus mau turun ke bawah, harus mau menyentuh sekolah ya. Orang tua harus kooperatif, ya. Siswa harus tetap happy, siswa harus tetap menemani, mendampingi. Dan juga peran guru ini juga sebagai orang tua. Ya. Okay. Peran guru sebagai orang tua sama halnya dengan orang tua mengajar di rumah. Jadi ini double garden sebetulnya. Dan ya kita harus tetap semangat. Ya, less is more, less assignment, more feedback. Tugasnya sedikit, ya, tetapi feedbacknya diperbanyak untuk siswa. Oke. Jadi itu. Nah, oke, terima kasih. Kurang lebih itu beberapa benang merah yang bisa kita tarik. Sekali lagi, mari kita menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri, baik sebagai guru, tapi juga mengembangkan anak-anak agar Indonesia semakin maju. Amin. Dan gereja ikut ambil bagian untuk membangun peradaban baru di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mas Daniel. Matur nuwun Romo atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Sehat selalu Romo. Iya, amin. Terima kasih untuk Mas Daniel untuk obrolannya pada malam hari ini, dan akhir kata sampai ketemu untuk ngangsu kali ini, dan kita akan berjumpa bulan depan di episode yang lain dengan topik yang lain. Selamat malam dan berkat dalam.